Pemilihan umum Umum. telah Iya, memanggil lagu kita, seluruh rakyat menyambut menyambut gembira, gembira. hak demokrasi Pancasila. Iya, Setiap pertandingan ada pemenang, iya, dan setiap pemenang itu kita harus junjung tinggi. iya. Kenegaraan yang baik berarti dia mesti punya Jelas. integritas. Punya integritas pasti dia takut Tuhan. Iya. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Halo teman pemilih, apa kabar? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman pemilih semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, sama seperti kita semua di podcast ini dalam keadaan sehat. Kita kembali berjumpa dalam acara Podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Teman pemilih, banyak yang berpikir bahwa partisipasi pemilu hanyalah urusan generasi muda. Tapi padahal para lansia punya pengalaman, kearifan, dan semangat yang luar biasa dalam menentukan arah bangsa. Jadi jangan salah, meski para lansia sering disebut sudah sepuh, tapi mereka punya pengalaman yang panjang dan semangat yang luar biasa dalam berpartisipasi di pesta demokrasi. Di studio sudah hadir salah satu tokoh lansia yang masih aktif dan cantik, masih punya energi, dan tentu saja pasti punya cerita tentang bagaimana pengalamannya ikut dalam pemilu. Kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau, kita akan mendengar bagaimana kisah-kisahnya, dan siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, juga bagi generasi muda. Dan siapa beliau? Kita langsung sapa. Beliau adalah Ketua Langtip Sulawesi Utara. Langtip ini kepanjangannya Lansia Aktif Peduli Indonesia. Kita sapa Ibu Dr. Anda Rosya Kelangi MSI. Halo Bu, apa kabar Bu Rosya? Luar biasa, Luar biasa. sehat-sehat sampai saat ini. Dari- Apalagi datang di KPU, lebih bersemangat. Iya, dari KPU suara. melayani. Dari suara ada vibe yang luar biasa, punya energi Ibu Rosya. Dan Ibu Rosya, kami dari KPU sangat terhormat Ibu bisa hadir di studio podcast. Kita berbincang-bincang mengenai pengalaman Ibu dalam ikut serta dalam pemilu ataupun pilkada. Nah, sebelum kita masuk ke tema itu, bisa Ibu Rosya ceritakan apa yang sedang Ibu Rosya laksanakan sekarang, aktivitas sekarang, dan juga pengalaman Ibu di waktu Ibu masih aktif bekerja, pengalaman karir, sampai Ibu sekarang menduduki jabatan Ketua Lantip. Iya, Ketua Lantip, Lansia Aktif Peduli Indonesia. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah karena saya bisa menginjakan kaki lagi di KPU. Iya. Karena KPU ini adalah milik semua warga negara Republik Indonesia yang punya hak memilih. Iya. Nah, kalau saya tadi menanyakan latar belakang dan usia Pengalaman. saya ya, pengalaman. Kalau usia kan tadi kita Usia sudah ya. mau bertanya Tidak, usia. enggak perlu. Enggak usah takut. Enggak usah malu karena saya juga yang pasti saya sudah pernah muda. Oh iya. Sampai Bapak ini Ferdinand belum pernah tua. Belum. Nah, itu perbedaannya Itu ya. dia perbedaan. Nah, jadi saya kebetulan kelahiran tahun 55. Oh, 55. 55, tapi sebenarnya dalam SK ya. Tapi saya 54. Tapi puji Tuhan di usia saya yang sudah 70, saya sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Karena saya jadi pegawai juga tahun 1981. Belum lahir gitu. Belum lahir. Nah, itu dari perbedaan kan. Nah, perbedaannya saya tahun 81 sudah jadi pegawai, bahkan tahun
Oh, 9. saya sudah pernah menjabat sebagai kepala lalu lintas angkutan jalan raya Kota Madia Gorontalo. Dari Waktu Gorontalo. itu kita masih gabung ya, masih Sulut gabung dan Sulut dengan Gorontalo. Gorontalo. Nah, karir seperti itu yang pasti saya menamatkan studi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unsrat Manado. Serat. Nah, kegiatan saya setelah bekerja luar biasa tanggung jawab. Karena pernah menduduki sebagai kepala LLAJR ke Kota Madia Gorontalo, sekretaris dinas Di LLAJ LLAJ, Provinsi Sulawesi Provinsi. Utara. Bahkan pernah sebelum kita gabung perhubungan masih terpisah-pisah, ada darat, laut, udara. Kami berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Saya waktu itu pernah menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Kanwil Perhubungan Darat Sulawesi Utara Tengah. Sulut Bahkan Sulawesi Tengah. Setelah itu ada kebijakan pemerintah, kita gabung lagi di Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kabak TU Dinas LLAJ, terakhir di Dinas Perhubungan, dan bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara. Dan selanjutnya pernah diberikan tanggung jawab sebagai Direktur IPDN Kampus Sulut di Tampusu sekarang. Tampusu, ya. Itu sampai tahun 2012 sampai 2015 sampai 2018 saya dipercayakan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Rektor 2 IPDN di Jatinangor. Luar biasa. Itu pengalaman dalam birokrat. Puji Tuhan semua dilaksanakan dengan baik dan saya pensiun dengan masa kerja 37 tahun. 37 tahun. 37 tahun. Ya, teman-teman, ini luar biasa pengalaman dari Bu Rosia ini, dari bawah sampai sekarang masih dipakai Tuhan juga. Begitu Dipercayakan kira-kira. di Ketua Lantip. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan nih Lantip ini seperti apa yang Jadi organisasi ini? Lantip itu organisasi yang dari pusat, ada induk organisasinya di pusat, bahkan ketuanya adalah Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim. Dia ketua kami di pusat, tapi di daerah saya kebetulan dipercayakan oleh teman-teman, bahkan oleh pusat untuk memegang sebagai ketua Lansia Aktif Peduli Indonesia di Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai ketua Lansia Sinode Gemim, periode pelayanan 2018-2022. Jadi saya memang berkecimpung dengan sahabat-sahabat saya yang notabene sudah usia lanjut. Ya. Nah, usia lanjut itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 89, mereka yang disebut lanjut usia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Berarti masih produktif dorang. Masih ada produktif. Nah, teman-teman sudah pensiun tapi masih semangat untuk bisa mereka memberikan pengetahuan, bahkan pengalaman mereka kepada anak dan cucu mereka. Masih aktif berkontribusi di aktif berjalan-jalan ya. Daerah. Aktif jalan-jalan juga. Begitu. Iya. Baik, Bu Rosia, sekarang kita berbicara, kita nostalgia dulu dengan pengalaman Ibu, terutama mengenai pemilu ini. Ini bagaimana Ibu pertama kali Ibu mengikuti pemilu itu tahun berapa, Bu? Saya pertama kali mengikuti pemilihan umum. Iya, tahun 71. Ya, waktu itu cuma 3. Ya, cuma 3 partai ya. Golkar, PDI, dan P3. Iya. Ya, saya waktu itu dalam satu partai tentunya. Jadi Ibu sudah umur 17 atau 17? Jadi sudah memberi hak suara saya sudah gunakan. Iya. Saya sudah gunakan. Jadi waktu itu apa yang Ibu paling ingat dari pemilu pertama yang Ibu ikuti itu? Ingat waktu itu ada kampanye tapi tidak seramai sekarang. Karena peserta pemilu kan cuma 3 konstituen ya. 3. Jadi tidak terlalu ramai. Tidak seperti sekarang yang orang lihat, apalagi ya ada tanda kutip ya. Waktu itu berbeda.
Iya. Tapi masyarakat yang penting sudah ada sosialisasi dari pemerintah atau sebagai kalau sekarang KPU Mhm. sudah waktunya untuk kita, ke tempat TPS. TPS, kita pergi. Tidak ada acara macam-macam, kalau sekarang kan banyak macam juga. Tapi Kalau tergantung antusias masyarakat masyarakat masih tinggi waktu itu, masih tinggi, tetap sama tinggi walaupun cuma 3 sebenarnya, partai 3 tetap partai, antusiasnya tinggi. heeh. Kalau untuk mencari informasi tentang, yang akan kita pilih itu bagaimana? Di zaman itu kan belum digital, masih Belum, terbatas ya untuk masih terbatas. informasi Tapi kita akui juga calon-calon. waktu itu calon untuk figur seorang So, figur presiden ya, untuk presiden, itu sudah ada figur, tapi itu kan waktu itu ya kita tahu persis zaman Iya. Orde Baru ya seperti apa. Iya. Tapi kalau bicara, kita lihat sejarah, ya seperti apa yang kita lihat sekarang ya, tapi memang ada beda. Iya. Karena waktu itu sekarang kan orang mau cari tahu informasi, apa sih ini pemerintah, apa ini partai politik yang orang mau pilih. Heeh. Cepat, sekarang Cepat. memang bagaimana, pemerintah atau yang penyelenggara pemilu untuk menyampaikan informasi ini supaya sampai kepada para pemilih Pemilih. seperti apa. Iya. Ya, kalau kita mendengar karena di sekolah, Mhm. karena waktu itu kan rata-rata anak, SMA kelas 3 semua bapilih. Mmm. Tapi sekarang kan ada juga yang mereka tidak tahu, tetapi ya kondisi sekarang beda jauh. Beda jauh. Sekarang so lebih gampang, so lebih Akses sedap, informasi lebih akses gampang. informasi so Oh. lebih canggih. Iya, lebih canggih. Nah kan, dulu cuma jadi di radio, Radio. ada tuh lagu pemilihan umum telah Iya, memanggil lagu kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila. Iya, Seperti lagu itu. waktu pemilu Jadi itu. orang, itu gaungnya hanya di RRI. Sekarang di media banyak. Iya. Jadi orang lebih banyak tahu, Heeh. seperti itu. Waktu Ibu mengikuti pemilu waktu dulu itu, kenapa Ibu merasa itu penting memilih? Ah. Apa yang Penting motivasi? karena namanya demokrasi kan. Itu ada demokrasi hak, sistem pemerintahan yang berlaku, ya pasti harus ada melaksanakan itu pemilihan. Karena untuk mendapatkan pemimpin harus melalui proses itu demokrasi kan. Iya. Demokrasi, kalau nyana masa cuma tunjuk-tunjuk begitu kan tidak boleh. Iya. Apalagi menunjuk, pemimpin bangsa dan negara harus betul-betul dari masyarakat, dari rakyat. Dipilih langsung oleh Dipilih rakyat. langsung. Iya. Jadi, selama berapa tahun ini Ibu aktif memilih? Jadi nggak Aktif. pernah golput, nggak pernah Enggak, tetap tidak pernah. Bahkan pernah menjadi juru kampanye di salah satu iya. partai politik, ya kan. Tapi seperti apa yang kita lakukan ya kita harus mengakui bahwa setiap pertandingan ada pemenang. Iya. Dan setiap pemenang itu kita harus junjung tinggi, Iya. ya kan. Berarti luar biasa. Iya, luar biasa. Ada orang yang tidak mau menerima Iya. karena dia rasa kalah, dia bikin ulah. Tapi puji Tuhan saya Dan tidak tetap seperti itu. menerima. hasil. Iya. Prosesnya itu kan proses, tapi hasil yang menentukan. Iya. Gitu. Setelah Ibu sudah pensiun, Ibu tetap aktif memilih? Aktif Tetap, dong. iya, sebagai warga Bahkan negara yang bahkan bekerja sama dengan KPU untuk mensosialisasikan ini peraturan pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat melalui Lansia Aktif Peduli Indonesia. Iya. Ya kan kita sudah pernah kerja sama, ternyata banyak lansia ya ikut memilih. Iya. Gitu. Jadi, dari muda sampai lansia juga Ibu tetap semangat untuk memilih, untuk ikut berdemokrasi. Ikut Iya. berdemokrasi. Karena kalau nggak ikut demokrasi nggak lucu ya. Iya. Tapi apalagi kita ini mantan birokrat, ya notabene adalah penyelenggara pemerintah, penyelenggara pemerintahan. Iya. Jadi wajib mensosialisasikan apa yang disebut peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, bahkan menyampaikan kepada masyarakat kecil, siapapun dia, yang penting dia sudah berhak memilih, mari orang panggil dia, kasih tahu bahwa ini ada mau penyelaksanaan pemilihan pemilu, bahkan pemilu legislatif leh, orang aktif leh. Iya. Kan? Ya, luar biasa. Nah, kalau kita melihat atau berkaca dari pengalaman pemilu dan pilkada di kondisi TPS,
Nah, kalau Ibu melihat kondisi TPS, bagaimana akses dari para lansia ini? Apa TPS sekarang, memudahkan para lansia untuk memberikan hak pilih atau ada kesulitan dalam memilih kalau sekarang untuk Terima para kasih. lansia? Justru luar biasa perhatian pemerintah Iya, untuk para iya, lansia. Bahkan orang cacat, iya, disabilitas. disabilitas sama dengan para lansia. Karena lansia ada juga yang tidak bisa membaca. Iya, Jadi peran dari pelaksana pemilu itu sangat menentukan. iya. Peran termasuk KPU ada sosialisasi sehingga ini lansia suka Sudah, didorong datang, maka disiapkan konsumsi untuk iya. lansia. Oh, iya. Jadi ternyata seperti itu kan, coba lihat di setiap TPS bahkan mereka membuat satu versiran Mhm. untuk menarik supaya ini lansia dan masyarakat yang akan memilih datang. Oh, iya. Ada pakai sound system, ya. Jadi mereka lebih tergerak, mereka punya hati untuk datang memilih wakil rakyat kita, Iya, bahkan presiden kita. iya. Seperti itu. Jadi, KPU sudah memfasilitasi TPS supaya bisa diakses dengan baik, baik para lansia juga para difabel, teman-teman Iya, disabel difabel. dengan masyarakat, semua Semua pemilih. pemilih, Bukan cuma lansia, karena lansia tidak. Tapi pengaturan dari penyelenggara Negara pemilu sudah sangat baik. sudah sangat baik, iya. Bahkan perhitungannya orang tahu, ya kan? Karena Karena ada langsung quick count ya, iya, quick count. kan, Nah, jelas. Jadi orang semua suka deh, transparan ya, semua transparan, tidak ada lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan pemerintah, penyelenggara, dan tentu Tuhan. Iya. Jadi kalau Ibu melihat, antusias para lansia dalam mengikuti pemilu tetap tinggi ya? Tinggi Tetap sekali. Ada kelebihannya karena pada saat mau pemilihan ada sosialisasi Iya, dari sosialisasi. KPU kepada termasuk kami sebagai pimpinan di Lansia Aktif Peduli Indonesia untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Bukan cuma untuk lansia, tidak. Kepada siapapun yang kami jumpai, bahkan di gereja, di tempat di mana ada orang-orang yang harus kami sampaikan, kami lakukan apa yang disebut dengan torang semua pilih kote kan. Oh, iya. Torang semua pilih pertama pemilihan legislatif. Udah serupa-rupa kan ini orang pemuka, tapi ternyata lebih pintar ini lansia. Kalau legislatif dorang melihat siapa ini orang. Oh, iya. Yang pasti orang dorang memilih orang yang punya integritas. Iya, betul sekali. Karena ini representasi dari rakyat. Ini rakyat kan, lansia bagian dari rakyat. Jadi orang representasi dari rakyat untuk memilih mereka supaya dapat menyuarakan apa yang mereka lakukan. Fungsi mereka sebagai seorang legislatif masih dorang lakukan. Iya. Jadi para lansia juga ikut membantu KPU Membantu. mensosialisasikan kepada mungkin lansia bisa bilang-bilang Pak DP anak, Oh, cucu, iya. jangan lupa nih Jangan lupa kalau mau cucu apa dompet urusannya. Tapi bagaimana prosesnya? Ini peran dari lansia kan ada data-data di sini juga. Seperti apa peran mereka supaya ini pesan sampai kepada ini yang semua. penting. Ini karena ini proses kan. Iya. Ini pesan mau sampai di sana. Ini sampai di situ karena ada ini kabel. Iya. Kabel sampai di situ. Oh iya. Iya. Itu yang harus kami Luar lakukan. biasa lansia tetap ikut membantu juga mensosialisasikan tentang pemilu. Nah, kalau Ibu melihat tentang anak-anak muda sekarang, jadi bagaimana pendapat Ibu yang lihat anak muda sekarang yang kadang mungkin tidak peduli lagi dengan Betul. pemilu, banyak yang tidak mau ikut Betul. pemilu. Mungkin mereka juga karena sekarang kan anak muda sudah dengan jati diri sendiri. Iya. Dengan diri dia sendiri. Kalau dia sudah berhadapan dengan handphone atau alat komunikasi dan media itu, lain kali dia bingung, dia sudah pusing siapa ini. Kadang-kadang ada anak muda berpikir, nak penting kan umbak pilih, nak pengaruh. Kan begitu dong berpikir, apatis dari anak muda. Sekarang memang begitu. Jadi justru bagaimana contoh KPU jangan putus-putus untuk mensosialisasikan di mana anak-anak muda. Karena kalau di kampus pasti mereka menerima.
Iya. Tapi di mana mereka berkumpul atau di mana tempat untuk KPU lah atau sebagai warga negara untuk tetap menyampaikan kepada generasi muda bahwa torang so tua, Iya. ngoni masih muda, ngoni harus mengikuti proses ini negara ini supaya sampai torang so tua, torang so ada legacy yang torang Legasi. tinggalkan untuk generasi muda. Iya. Dia tantu dorang pe oma, de opa. Apa Ih, DP oma, DP opa so tua mar. Talia dia baca terus, baca dia ikuti ini ikuti perkembangan perkembangan demokrasi demokrasi di pemilu. Indonesia. Dan itu yang terjadi toh. Iya, ya. Hmm. Kemudian Bu Rosya terkait organisasi yang Ibu Ya, pimpin ini kan, ini katanya baru ulang tahun ya, ulang iya, tahun yang pertama. pertama. Jadi baru di Sulut baru dibentuk di Dibentuk tahun tahun lalu. lalu. Tapi sudah ada 4 kabupaten kota yang kami bentuk. Karena ini proses kami tahu persis ya seperti apa kondisi juga. Kami menyesuaikan dengan situasi tapi nanti mungkin tahun ini sudah ketambahan 3 atau 4 lagi. Iya. Karena ini organisasi ini perpanjangan tangan juga dari pemerintah dalam arti bagaimana kita mau melihat ada kepedulian terhadap sesama lansia. Iya. Karena tidak semua lansia pensiun, tidak. Ada juga lansia yang tidak diperhatikan oleh keluarganya. Oh, iya. Banyak. Sampai akhirnya terlantar. Iya. Jadi mesti memang betul-betul ada kepedulian. Pertama dari lingkup ya sosial kemasyarakatan. Kalau mungkin kalau di kami di gereja ada lansia seperti apa kami data supaya mereka ada perhatian. Karena contoh di setiap sekarang contoh kalau di Gemim ada lansia jemaat, Iya. wilayah, rayon. Tetap Dan ternyata aktif. Saya Dan ternyata mereka senang sekali iya, suka. datang beribadah. Makanya kita bagus sedo. Kenapa ini lansia aja datang tepat waktu? Kenapa datang tepat waktu? Karena dong Iya. sudah ada hamba. Jadi dong suka sekali Suka datang sekali ada ibadah. kegiatan-kegiatan Iya, kan. kegiatan-kegiatan ya. Contoh kemarin kita ada kegiatan di Taraitak untuk evaluasi konsultasi tahunan dari lansia Sinode Gemim kami ikut. Jadi akhirnya baku dapat teman. Ini ada lansia juga harus ada komunitas. Kalau nyana ada jadi bodok-bodok di rumah begitu kira-kira. Kan di Lantip ini ada program-program yang konkret apa yang dilakukan oleh Konkret contoh organisasi? kemarin kami membuat hari ulang tahun, merayakan hari ulang tahun, ada partisipasi juga dari ya ada teman-teman, bahkan ada pemerintah untuk membantu supaya kita memberikan ke sahabat kita yang betul-betul butuh. Kayak contoh ada teman kita yang kita bawa beras, ada paket lah. Iya. Ini paket ini membantu. ternyata ada juga dari teman yang punya kelebihan. Jadi bagaimana kami sebagai pemimpin di organisasi itu bisa menyentuh orang lain supaya ada kepedulian. Jangan dia banyak doi mar dia koncudu. Ya kan? Iya. Nah seperti itu yang kami lakukan. Ada juga pemeriksaan kesehatan. Walaupun itu dari pemerintah. Iya. Karena kita ya perpanjangan tangan lah. Bagaimana kita mensosialisasikan ini program pemerintah. Karena lansia bagian juga tanggung jawab dari pemerintah. Iya. Tapi kalau tidak ada yang memfasilitasi juga, lansia so pensiun, so tua-tua kesia. Tapi ternyata ada kepedulian juga dari Kepedulian, pemerintah melalui dinas kesehatan. Tapi untuk sosial juga ya sudah terbatas. Kita tahu persis kondisi. Kalau tidak tertata dalam anggaran atau di APBD, janganlah kita menuntut banyak. Iya. Jadi justru bagaimana menggerakkan hati para orang-orang yang punya kelebihan. Iya. Itu yang perlu kita selalu saya melakukan itu sentuhan-sentuhan. Iya. Ada touch dari orang-orang tertentu. Bukan hanya Supaya- cuma mengharapkan dari pemerintah, tapi Bukan. juga dari Nah berbagai. itu dan ternyata suruh menyanyi dong, menyanyi aja dong so senang. Iya. Apalagi kasih memberikan sesuatu. Contoh ada wali kota Manado, ada Bupati Minahasa dan teman-teman lain, Bupati Minut dan lain-lain. Ada juga perorangan yang kami bawa supaya tetap istilah saya, torang so pernah muda, ngoni belum pernah tua. Makanya sayang-sayang pak orang tua. Begitu. Iya. Jadi luar biasa keaktifan dari para lansia ini di masyarakat maupun dalam kegiatan pemilu, pilkada, tetap lansia aktif juga
mensukseskan segala program untuk peningkatan demokrasi. Iya. Nah, mungkin terakhir Bu Rosya, ada harapan Ibu Rosya terhadap anak muda lah, Anak pesan muda, oke muda. ya. Saya yakin anak muda ini sering mereka membaca. Mhm. Membaca tapi tidak, tidak semua. Karena dengan sekarang terlalu individual ini anak-anak muda. Iya. Dorang lain kali sudah peduli dengan orang yang ada di Cuma sekitar. peduli HP 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 dia, sendiri. dia suka pegang-pegang begini, dia peduli. Di Sangat rumah peduli aja dalam sobat. kehidupan keluarga, kita lihat ada satu keluarga, papa pegang HP, mama, anak, cucu, tidak ada kepedulian. Iya. Tapi ini harus ada sentuhan juga, mulai pemerintah, gereja, supaya tetap melalui contoh kalau di Sinode Gemim ada remaja, bahkan bukan cuma remaja, sejak dari anak sekolah minggu juga kita harus, karena sebentar lagi anak sekolah minggu mereka akan beranjak ke remaja. Otomatis menjadi generasi muda Generasi muda. yang bertanggung jawab dengan ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai agama, supaya mereka tetap memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan ke depan. Iya. Demokrasi orang ke depan sekarang ini juga ada kan, coba perhatikan yang banyak datang bapili lansia. Iya. Anak muda dorang nak farek, Iya. dorang nak peduli mereka. Padahal Yang nanti masa depan padahal masa bangsa depan ada di pada orang. tangan anak muda ini. Jadi saya menghimbau kepada generasi muda supaya mereka membantu pemerintah, karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan di negara mana, ya, bukan di luar, kita ada di dalam. Karena keterlibatan juga generasi muda, sama dengan tadi Pak Kasub bilang, tergantung Pak generasi muda. Orang 70 kita, kalau orang baru 17, kalau orang cuma mabo-mabo atau tidak ada perhatian terhadap kesehatan juga, cuma bagadang. Iya. Tapi sekarang terus terang ada kebanggaan juga karena anak-anak muda sekarang tahu cari doi biar cuma di rumah. Kan so banyak sekarang toh. Iya. Nah, apalagi Bisa. sekarang di contoh Kota Manado, rata-rata yang ada di pinggir-pinggir pantai sana, Oh tuh ada food truck itu. anak-anak muda. Iya. Berarti mereka sudah. Ini salah satu anak muda tompel operator ada food truck di kawasan. Ada Apa DP nama? Supaya orang boleh minum kopi. apa ada nama? Rock Caravan. Rock Caravan. Sedap itu karavan itu otokong nabah sendiri di mana-mana. Orang boleh pakai. Nah, nanti coba panggil lansia, nanti orang taruh di situ. Pasti banyak. Nah, Iya, salah satu So endorse. saudara. jadi tahun so endorse dia dia kan? Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rosya, terima kasih kehadirannya, terima kasih sudah berbagi cerita dengan KPU tentang pengalaman memilih, juga bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi dulu dan juga sekarang. Tentu saja pemilu berbeda ya, Yes. dulu dan sekarang lebih baik, Lebih transparan. lebih transparan, segala akses bisa dilihat, dijangkau oleh baik anak muda maupun oleh lansia. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih KPU, mulai dari ketua sampai divisi dan termasuk Bapak dan teman-teman di sini, karena ternyata ada kepedulian kepada lansia. Kalau nyanda, orang nyanda datang sini lagi toh. Tetapi hubungan emosional karena orang pernah menjadi pelaku. Iya. Pelaku pemerintah, pelaku pemerintahan. Dan pernah menjadi penyelenggara juga. Iya. Paling tidak di kampung, di kecamatan, bahkan sampai di tingkat provinsi. Keterlibatan kami untuk supaya betul-betul menghasilkan pemimpin yang punya integritas. Iya. Kalau kita tidak mampu menyampaikan kepada anak muda, generasi muda, bahkan ke teman-teman, seperti apa menjadi warga negara yang baik. Iya. Warga negara yang baik berarti dia mesti punya integritas. Punya integritas, pasti dia takut Tuhan. Iya. Itu yang utama. Benar sekali Bu Rosya, terima kasih atas kehadirannya. Dan Tuan pemilih, demikian perbincangan kita dengan Ibu Dr. Anda Rosya Kalangi MSI, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Lansia Aktif Peduli Indonesia. Beliau sudah menyampaikan cerita pengalamannya, bernostalgia dengan pemilu yang sudah diikuti oleh Ibu Rosya dan juga bagaimana pandangannya dengan pemilu dan demokrasi saat ini. Semoga bermanfaat, dan teman pemilih,
Kita mengingat bahwa usia boleh bertambah, tetapi semangat berdemokrasi tidak pernah pudar. Lansia bukan hanya saksi perjalanan bangsa, tapi juga menjadi penggerak dan penjaga demokrasi itu sendiri. Suara lansia adalah suara kebijaksanaan, Betul. pengalaman, dan juga harapan yang menjadi teladan bagi generasi muda. Dengan tetap aktif memilih, para lansia ini sudah membuktikan bahwa tidak pernah pensiun dalam berdemokrasi. Berdemokrasi. Setiap suara berarti, setiap partisipasi menentukan arah masa depan bangsa, termasuk suara para lansia. Kita berpisah, kita akhiri podcast ini. Saya Ferdinand dan operator Clinton dan juga Giovanno undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.